Wih, men, coba ya. 83% dari total pengguna di Di micet itu orang Indonesia semua. Oh, bayangin, kerjaan orang Indonesia masyarakat ngelonte semua. Disco. Iya, apa gila sih menurutku. Emang sih ya banyak yang make sih memang, yang awalnya niatnya cuman nyari-nyari kawan malah jadi yang lain-lain gitu. Iya. Tigo juga ngelonte di situ. Ngelontenya enggak, cuman sempet kepake aplikasinya ya dipakai ya. Nengok-nengok aja dulu gitu. Iya, nengok-nengok dulu, nengok spek dulu gitu kan. Nanya-nanya harga berapa Iya. jadi gitu ya. Iya. Tapi ya cuma kayaknya gini lah, kayak ibarat kerjaan orang Indonesia, apalagi datanya tuh dari anak umur 18 tahun sampai 24 tahun. Gue enggak, itu anak-anak SMA sampai kuliahan sih mungkin ya masih ya. Artinya kerjaan mereka tuh di generasi mereka itu kayak ngelonte aja gitu kerjanya. Nyari-nyari cewek atau jual diri atau segala macam gitu ya. Banyak memang anak-anak zaman sekarang yang ngelonte dalam micet. Tapi sebenarnya kalau kau sadari, kau juga ngelonte loh. Aku juga hampir kita semua lah ngelonte. Ngelonte maksudnya? Ngelonte yang gimana nih sekarang? Tapi bukan ngelonte dalam micet, tapi ngelonte dalam beragama. Karena gini, Agama ya. apa tujuan seseorang melonte? Cewek itulah misalnya, dia jadi lonte, apa tujuan lonte itu? Jual diri, nyari cuan. Nyari uang ya. Nyari uang. Lalu orang yang memakai dia untuk mendapatkan Iya, kepuasan atau gitu. kesenangan gitu kan. Nah, kalau kita pikir-pikir, itu konsepnya sama dengan kita dalam beragama. Maksudnya gini, ketika aku melakukan perbuatan baik, misalnya nyumbang gitu kan, donasi gitu, tapi aku berharap supaya Tuhan membalas perbuatan baikku itu, karena aku sudah menyenangkan dia, membuat dia senang, memuaskan dia dengan perbuatan baikku. Lalu dia harus bayar melalui berkat-berkatnya. Kan sama aja konsepnya dengan melonte. Balas. Jadi kita balas ini jasa. gitu. Iya. Jadi kayak kita ngejual diri gitu ya. Iya. Supaya dibayar lagi gitu ya. Agak serem sih, cuman apanya mungkin gitu ya. Iya, tapi iya sih. Iya. Memang banyak di antara kita ya nggak nuntut orang lah. Ya, mungkin aku juga mungkin nggak kayak gitu sih. Karena ya mungkin stigma yang beredar yang kita tahu sekarang itu ya, kita harus berbuat baik supaya kita diperlakukan baik. Iya. Ya paling sederhana mungkin gitu Dibalas, ya. Supaya dibalas jasa dengan baik juga. Tapi gini loh, maksudnya yang gue tahu gitu ya, yang di klan sebelah, mereka gini loh, punya pandangan bahwasannya mereka berbuat baik bukan karena mereka mengharapkan imbalan, bukan mengharapkan supaya sesuatu itu balik lagi ke mereka. Perbuatan baik itu enggak, mereka malah gini, mereka itu berbuat baik karena mereka telah menerima kebaikan itu sendiri, makanya mereka berbuat baik. Jadi ceritanya kayak mereka berterima kasih karena sudah atas apa yang telah mereka terima gitu. Ngerti maksudnya? Iya. Makanya mereka berbuat baik. Jadi kalau dari konsep itu, kalau konteksnya kita ambil gini, maksudnya melonte itu kan artinya ada yang make, ada yang dipakai. Make dipakai nih. Maksudnya ada yang membayar, dan ada yang dibayar gitu ya. Nah, kalau kan artinya harus ada yang punya ambil posisinya masing-masing gitu ya. Kalau konteksnya beragama artinya misalnya aku beragama, aku kan jadi subjek yang dibayar karena aku jual diri gitu kan. Tuhan yang memberikan, jadi Tuhan yang membayar. Tapi kalau konteksnya cara pandang kalian tadi, itu kan dibalik, malah jadi Tuhan yang dibayar. Karena Tuhan duluan yang telah berbuat baik, makanya kita bayar. Ya, Tuhan memuaskan kita. Iya, artinya karena Tuhan telah memuaskan kita, makanya kita bayar melalui perbuatan baik kita. Malah jadi maaf cakap, jadi ya lontenya itu gitu kan. Tapi ya gimana coba? Kan ada itu kan? Iya, kan? tapi aku rasa kurang pas lah analogi seperti itu, karena itu lebih ke kayak hubungan antara orang tua ke anak jadinya daripada ngelonte. Karena gini,
ngelonte itu kalau si lontenya tidak bisa memuaskan atau menyenangkan si pria atau kliennya, maka dia nggak dapat bayaran kan. Wajib bayar dong. Kalau dia Wajib nggak bayar. kalau dia nggak buat saya puas, nggak sampai Oke. berkali-kali satu malam. Iya. Servisnya nggak pas gitu Iya, ya. nggak mantap gitu kan. Ya mana mau bayar atau nggak setidaknya 50% lah bayarnya gitu. Tapi kalau konsep hubungan antara orang tua dan anaknya itu kita tidak harus memuaskan orang tua kita. Kita berbuat baik ya. Bukan supaya orang tua kita jadi senang sama kita sehingga kita dianggap jadi anaknya. Bukan. Bandel pun kita, nakal pun kita bertingkah, buat masalah, merugikan orang tua, kita tetap anaknya dan kita tetap disayang gitu. Oh, Beda konsepnya dengan lonte. Lonte tadi bakal ditendang. Nggak Ya dipakai kan? lagi gitu. Nggak dipakai lagi, gitu ya. dipakai lagi, dikasih bintang 1 mungkin ada aplikasinya ya kan. Iya. Bintang 1 nih. Artinya kalau Masih klub ini kan. masih pemain baru gitu Iya, ya. pandai teknik kan. Nggak ada mekanik. Artinya kalau si anak pun sendiri bandel, rebel itu ya tetap aja disayang Tetap anaknya gitu. tetap disayang. Itu nggak Tapi kan gitu. ada sih juga ada beberapa orang tua meskipun ada yang rebel malah jadi nabok tak gitu kan. Ya. Karena ya ada juga orang tua Adalah ngampisi beberapa gitu. seperti itu. Cuman pada umumnya anak itu kan nggak diusir gitu. Ya mungkin Ya, masih sesayang gitu mungkin ya. ditabok tapi biar bertobat, biar Ya berubah kasih efek jerah gitu ya. Oh, oke. Benar sih. Cuman gini lah, di luar itulah. Aku nilai gini, orang berbuat baik bukan memang karena itu. Umumnya orang berbuat baik karena apa namanya? mengharapkan Tuhan membalas dia. Iya, karena karena ada tujuan di tujuan. belakang, ya. Ah ya sering kita tengok juga kan orang berbuat baik, contoh sedekah, ada kamera gitu. Ada kamera ya. Kalian sering nonton ini, hati-hati. Ada kamera. Kalian ngelonte sebenarnya. Maaf. Tapi kan gini, maksudnya aku ngebedain jadi dua gitu model orang berbuat baik. Pertama based on purpose, dalam artian mereka melakukan suatu kebaikan itu karena tujuan, contoh yang tadi lah gitu ya. Atau dalam kasus lain yang mungkin banyak gitu kan, ya nggak perlu disebut. Yang kedua itu karena memang based on habit ya, habitual, artinya karena memang dari kecil mereka udah dibiasain berbuat baik, ya sampai besar pun mereka keterusan berbuat baik. Contohnya gini. Orang yang dari kecil dibiasain makan sayur, sampai besar dia makan sayur, tanpa peduli apakah makan sayur itu sehat atau enggak. Gitu. Tanpa dia harus tahu. Iya, tanpa harus tahu itu makanan sehat. Karena ada juga orang anak-anak gitu ya. Karena dari kecil dibiasain makan enak, daging aja gitu kan. Dia begitu jumpa sayur, nggak mau lagi. Walaupun dia tahu itu sehat. Iya. Nah, dari sini kan kita belajar bahwasannya ada tipe orang gitu ya, beberapa yang mereka memang berbuat baik itu karena kebiasaan yang udah dibangun dari kecil gitu. Ya contoh gini aja lah, filantropis gitu. Filantropis, orang-orang yang berbuat baik gitu. Meskipun mereka nggak kenal Tuhan ya, Tuhan gitu kan, karena banyak itu rata-rata orang yang nggak punya konsep tentang ketuhanan, kan bingung kita. Mereka nggak berharap sesuatu gitu, tapi mereka masih mau berbuat baik. Menurutku ya, aku mendefinisikannya mereka itu ada di tipe yang kedua tadi. Mereka berbuat baik itu bukan karena tujuan, tapi karena memang dari kecil dia udah dibiasakan untuk berbuat baik mungkin sama orang tuanya gitu. Tapi mungkin ada beberapa filantropis ini yang mungkin punya motif Iya, mengharapkan ada. dari Tuhan, tapi mengharapkan fame atau pencitraan atau nama baik. Iya, nah itu biasanya ada kamera tuh. Atau di expose kamera. Itu biasanya nggak ada kamera Banyak gitu. yang nyekat influencer. Agak hati-hati itu. Emang itu sih, jadi kalau aku sih ngebaginya itu jadi dua sudut pandang itu tadi. Tapi kebanyakan tapi. Dari situ, namun dari situ aku beranjak. Kira-kira ya, pernah nggak kepikiran? Kalau aku ngedefinisikan dua alasan manusia berbuat baik itu ada dua, entah karena memang itu tujuan atau entah karena itu memang kebiasaannya. Pernah nggak kepikiran kita Tuhan itu berbuat baik karena apa? Karena aku melihat Tuhan tujuan kan nggak mungkin. Iya. Nggak mungkin apa yang didapat dari kita, kecuali memang Tuhan itu ngonti benaran. Oke? Boleh disensor nanti. Kecuali Tuhan itu ngonti benaran. Nah,
sejauh yang kita tahu dan kita nggak berani bilang Tuhan itu melonte, kan enggak. Nah jadi aku punya konsep Tuhan itu lebih kayak karena memang Tuhan udah dibiasain baik kali ya. Iya nggak sih? Tuhan membiasakan dirinya untuk berbuat baik. Karena ya gimana? Kalau kita bilang Tuhan jahat kan nggak make sense juga sih, meskipun ada neraka kan. Berarti sebenarnya Tuhan tidak baik. Kalau enggak. kurasa Tuhan nggak masuk di antara dua kategori ini. Dia punya kategori tersendiri. Karena gini, kalau kita bicara tentang yang pertama tadi, punya tujuan, apa tujuannya? Nggak mungkin kita kasih duit, nggak mungkin dia nge-vlog gitu kan? Saya sedang memberkati, nggak mungkin ya kan? Nah, jadi nggak mungkin yang pertama. Yang kedua juga sepertinya nggak mungkin, karena kalau kita bilang itu adalah habit atau kebiasaan Tuhan, berarti ada waktu di mana dia tidak punya kebiasaan itu. Karena kebiasaan kan sesuatu yang dibentuk. Artinya itu bisa Ya, batal. kan Tuhan bisa sekali-sekali marah. Beda marah, beda jahat. Oke, ya. Orang baik bukan berarti nggak bisa marah. Oke. Orang baik bisa marah. Jahat itu berarti dia keterusan berbuat apa ya? Marahnya keterusan gitu ya? Mungkin kayak marah. Marah gitu. Tapi orang baik kadang-kadang marah, pasti marah. Namanya juga emosi manusia. Tapi kan Tuhan bukan manusia. bukan manusia, emosi makhluknya. Setiap makhluk pasti ada emosinya. Jadi balik ke tadi, nggak mungkin itu habit, karena kalau itu habit pasti bisa batal, bisa cancel, bisa ganti habit. Nah, tapi aku rasa ini masuk ke. Tapi gini, sorry kepotong. Maksudnya gini, aku pernah dengar tuh bahwasanya kebiasaan itu gini, prosesnya gini, dari pikiran, bertransformasi ke tindakan yang konsisten, itu berubah jadi kebiasaan. Kebiasaan berubah jadi sifat atau karakter itu tadi. Nah, kalau dari itu mungkin aku ngeliat kan Tuhan itu memang ada pernah juga ngalamin posisi itu tadi gitu. Posisi proses tadi berpikir bervisi. Berarti ada waktu dia di mana tidak melakukan perbuatan baik. Iya, enggak gitu juga. Maksudnya dari kerangka ini ya Tuhan itu mungkin kerangka itu hanya berlaku untuk manusia yang berdosa. Tapi untuk Tuhan sendiri mungkin karena ini tadi perhatian ada kata karakter dan sifat. Kayaknya itu bukan dua hal yang sama. Karakter itu maksudnya gimana tuh? Karakter itu mungkin adalah hasil dari kebiasaan itu tadi. Karena dia biasa melakukan itu menjadi karakternya. Ya, yang dua. Tapi itu tak bisa berubah. Bahkan ada juga nama istilah pembunuhan karakter. Artinya karakter itu bisa mati, bisa berubah. Lalu ada yang namanya sifat. Nah, sifat ini kalau dalam terjemahan bahasa Inggris dia nature. Nature ini alam gitu. Iya, kayak alam, tapi bukan alam sih, tapi kayak sifat sih bahasa. Bawaan gitu. Iya, kayak bawaan gitu. Dimana dia sendirilah kebaikan itu gitu. Dialah sumber kebaikan itu. Bukan dibentuk, tapi dia sendiri gitu. Emang dari sononya. Gitu. Seperti contohnya ikan lah misalnya kalau di dunia kita. Ikan kan dia hidup di air tuh bukan karena dia berusaha hidup di air terus jadi ikan gitu. Tapi karena dia ikan, makanya dia hidup di air, dia bisa hidup di situ kan. Jadi Tuhan itu bukan berusaha menjadi baik, makanya dia jadi baik, tapi karena memang dia baik, makanya dia melakukan hal baik gitu. Sehingga ketika sifatnya itu diganti, dia bukan lagi Tuhan, karena jati dirinya sudah berubah. Itulah sifat dia. Begitu. Sih, benar sih. Iya, pas. Tapi dari situlah. Kau gimana? Baik gitu. Artinya gini, aku kan melihat bahwasanya setiap orang tuh kan berbuat baik, langsung munafik lah kayaknya. Ada motifnya lah. Ada motif lah. Kita baik sama cewek, udahlah, karena mau gebet tuh. Jadi menurutmu gimana? Kalau aku pribadi kan memang pandangan umum gitu, dan sampai sekarang sih menurutku aku masih kayak gitu sih. Meskipun ada beberapa sudut pandang yang kayak tadi lah, yang kayak dibahas tadi kan, entah memang karena itu kebiasaan, entah karena itu memang karena kita telah menerima kasih atau berkat gitu ya, kebaikan itu sendiri, makanya kita berterima kasih memberikan kebaikan itu lagi kepada orang lain kan. Menurutku itu susah sih menurutku, dalam artian ya meskipun kalau kita tinjau dari kita nilai dari karena gini, kalau kita kayaknya menurutku kayak pribadi ya, melakukan sesuatu karena tujuan yang jelas itu menurutku itu lebih kayak mendorong sesuatu kita untuk berbuat
ngasih effort lah maksudnya. Ngerti maksudnya? Artinya gini, kalau seorang punya tujuan, ketika dia memberikan effortnya itu bisa maksimal gitu. Dibanding kalau orang nggak punya tujuan, dia kayak mager gitu. Hanya sekedar aja gitu. Iya. Tapi gimana? Menurutmu lah gimana? Atau kau lah gimana lah kalau menurutmu berbuat baik itu sebaiknya seharusnya gitu? Aku udah tahu konsep dari klien tertentu. Jadi klien itu punya kepercayaan di mana kebaikan itu bisa kita copy paste dari Tuhan, atau Tuhan bisa transfer sifat baiknya itu ke manusia. Baik-baik lah gitu. Oke. Google Drive mungkin. Udah ya. Enggak. Maksudnya gini, ada konsep namanya pertobatan, dan Itu yang ini ya, main air tuh. Iya. Bahasa-bahasa itu ya. Oke. Iya, itu lah bisa dibilang gitu. Nah, tapi gini, ketika seseorang bertobat atau berubah, maka sifat aslinya dia, sifat bawaan manusia itu diganti dengan sifatnya Tuhan tadi, yaitu kebaikan tadi. Nah, ketika itu diganti, maka manusia itu jadi berbuat baik, bukan karena dua hal tadi, bukan karena dia berharap Tuhan membalas kebaikan dia, atau bukan juga karena kebiasaan gitu, tapi lebih karena sudah di copy paste gitu. Tapi udah jadi apa tadi bahasa nature-nya, udah jadi nature dia. Jadi nature manusia itu gitu loh. Dan rasaku itu konsep yang menarik gitu, dan konsep yang enak jika bisa dimiliki gitu. Karena masalahnya dengan kita berbuat baik karena motif, ada tujuan, itu nggak sustainable. Ya. Karena ketika tujuan kita itu sudah tercapai atau tidak tercapai, perbuatan baik kita tidak terjadi lagi, berhenti gitu, invalid. Nah, begitu juga dengan yang kedua, ketika kita berbuat baik karena kebiasaan kan bisa berhenti. Bisa ganti, bisa berubah, bisa mati sekalipun. Bisa mati bahkan, tidak dilakukan lagi. Nah, jadi yang dua ini rasanya tidak pas gitu. Aku pengen punya kebaikan yang alami gitu, sesuatu yang nggak akan bisa habis. Dan konsep dari klien tadi, sepertinya itu yang paling cocok gitu. Dan cara mendapatkan pribadi ya. Cara mendapatkannya? Ya, katanya tinggal minta sih. Katanya tinggal minta gitu ya. Karena kayak kalau kita ngopi data lah dari kawan, bro, bagilah datanya kopi lah ke flash disk tuh. Ya minta kan, tinggal minta kan. Ada ritual tertentu? Mungkin ada beberapa fase yang harus dilewati, mungkin ada beberapa fase. Tapi ya ujungnya kan ke situ gitu, jadi ke situ juga gitu. Oke, apa enggak gini? Banyak gitu. Misalnya gini, kita udah ngelewatin fase kita udah minta gitu ya. Model kebaikan yang konsep tadi kita minta dari Tuhan gitu ya. Udah tercopy paste nih, artinya oke, udah diberikan ke kita, udah jadi nature-nya kita. Tapi banyak faktanya gini. Oke lah gini, misalnya aku lah gitu pribadi kita. Udah bertobat lah, katakanlah udah bertobat gitu kan. Iya, ngaku lah udah main air lah gitu kan. Iya. Udah main air. Kadang kan manusia sering hilang. Ngerti maksudnya? Iya. Nah, tapi katanya tadi bilang kan aku tadi udah tercopy paste nature-nya, sifatnya, tapi kok bisa berubah lagi coba? Artinya artinya nature itu kan bisa di copy paste. Ya. Maksudnya di copy paste dalam hal sifat ke sifat nggak bisa, tapi sifat ke karakter jadinya. Karena kita sepakat dong di awal tadi kan karakter yang berubah bisa berubah, sifat yang nggak bisa berubah. Iya nggak? Atau gini lah, bahasa gampangnya ketika katakan aku udah bertobat, udah ngikutin ritual berbagai macam, udah jadi baik lah. Tapi kadang kala kan sering kali kita hilaf, gitu kan. Sadar kita tuh rupanya ngelakuin dosa, meskipun dosa itu enak, entah itu tiba-tiba BO lah cewek di micet gitu kan, tapi nggak dipakai gitu kan, ya udah di TF gitu aja gitu kan. Itu gimana coba? Udah tobat nih coba. Nah, kalau mau mempelajari itu lebih dalam, jadinya kan kayak jadi menyelidiki kepercayaan orang lain gitu ya kan. Tapi nggak apa-apa sih, kita bahas sedikit lah gitu kan. Dari yang aku tahu sih mengenai konsep seperti itu sesuatu yang namanya mujizat sih. Katanya itu mujizat. Artinya nggak bisa dijelaskan dengan logika atau sains gitu. Dan mengenai apakah bisa itu
batal atau tergantikan atau hilang, itu juga aku kurang tahu pasti. Ya, tapi mungkin saja bisa karena manusia itu tidak sempurna. Yang sempurna hanya satu, yaitu Tuhan. Jadi ya mungkin ilustrasi yang bisa dibuat adalah kayak software bajakan mungkin. Ya, yang orinya Tuhan, yang sempurnanya Tuhan, kita bajakannya istilahnya. Tapi proses itu juga sebenarnya. Tapi mungkin ya itulah ilustrasi paling dekat. Kita tetap mirip sama dia, tapi kadang-kadang masih Kita ada, bukan aslinya gitu. ada hal-hal kecil yang masih bermasalah gitu, kayak bug-bugnya gitu, ada bug-bugnya gitu. Karena memang nggak bisa sempurna. Kalau kita sempurna kita Tuhan memang. Oh, jadi hanya Tuhan yang sempurna. Jadi kita hanya kopiannya gitu. Yang dimana sesuatu yang dikopi pasti ada degradasi, pengurangan kualitas. Sama kayak fotokopi di kertas, ya pasti ada yang pecah-pecah, ada yang kurang-kurang. Ya, kualitasnya nggak sama tapi dengan secara aslinya. keseluruhan kita tetap bisa paham arti fotokopi itu apa. Ya, representasi aslinya Iya, masih ada gitu ya. sifatnya aslinya itu masih terrepresentasikan, terwujudkan masih, cuma tidak sempurna seperti aslinya gitu. Oke. Keren sih. Tapi itu sih ya, memang beratnya mungkin bertransisi dari tujuan dari based on purpose tadi yang karena tujuan ke Iya, yang mungkin awalnya kita seperti itu. ya, gimana ya caranya minta ke Tuhan ya? Soalnya nggak jago Tuhan. Nah, itu Anda join sama klien saya. Gitu ya. Iya, dapat cashback loh. Ada promosi ya. Ya, kebetulan ini ada cashbacknya katanya ya. Oke, ya itulah. Keren sih bahasanya. Habis. Gitu lah. Entah nanti aku download micet lagi atau enggak. Ya, urusan